Halo Pak Hari, selamat datang di podcast Huma Ita. Senang sekali kembali bersama saya Roy Lando. Dan tentunya hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin bikin orang langsung mikir, aduh ini berat banget ya. Dan Roy juga merasa seperti itu ya. Padahal sebenarnya ini dekat sekali ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait revisi KUHP yang sedang ramai kita perbincangkan akhir-akhir ini. Aturan yang kelihatan cuman urusan buku tebal, pasal yang panjang, dan bahasa hukum yang mungkin agak rumit ya untuk kita orang awam begitu ya. Tapi ternyata ini bisa mengatur cara kita berekspresi, bercanda, bahkan berpendapat ya. Dan biar tidak salah paham, kita tidak cuma mendengarkan kata-katanya hari ini dan tentunya di podcast Huma Itah ini sudah kita datangkan ya tamu spesial yang langsung akan memberikan edukasi mungkin ya untuk kita semua yang sedang menyaksikan dan mendengarkan pada saat ini. Advokat sekaligus pendiri LBH Genta Keadilan, Bapak Parlin B. Huta Barat, SHMH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, baik. Baik Pak ya, sehat Pak ya? Sehat. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Ngobrol santai tapi serius Pak. Terkait revisi KUHP ini sebenarnya dibuat untuk siapa? Dan apa manfaatnya dan juga tantangannya dan apa yang perlu kita pahami sebagai masyarakat biasa ya. Khususnya Roy yang mungkin sebelum kita ngobrol lebih panjang Roy masih belum paham nih Pak apa nih terkait KUHP dan revisi dan lain sebagainya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol membahas terkait hukum yang serius tapi obrolannya tetap ala Huma Itah ya di podcast Huma Itah. Oke, baik. Langsung saja nih Pak Parlin, karena kita tahu ada istilah revisi KUHP. Sering kita dengar ya Pak ya di sosial media juga. Ini banyak perdebatan juga, tapi banyak juga nih masyarakat yang ngerasa topik ini sangat berat Pak. Sebenarnya seberapa dekat sih Pak KUHP ini dengan kehidupan kita sehari-hari Pak? Iya, baik. Terima kasih Mas Roy. Jadi sebenarnya kalau kita bicara KUHP, itu persoalan primer kebutuhan manusia, terutama menyangkut masalah hukum, aturan ya. Jadi sebenarnya kalimat KUHP itu hari ini dia bukan revisi, lebih tepatnya pembaharuan. Oh, diperbaharui. Karena KUHP lama itu peninggalan kolonial Belanda. Tahun 46. No, tahun 1946 itu KUHP lama. 2026 makanya kita menyebut kalau di kalangan praktisi hukum namanya KUHP nasional. Benar-benar produk nasional. Nah, yang jadi menarik sebenarnya yang selain bicara mahakarya, ini merubah wajah penegakan hukum pidana. Karena kalau mengikuti KUHP kolonial Belanda, produk Belanda itu maunya orang melanggar pidana, ada cara lain harus penjara. Jadi kalau kami menyebutnya itu lebih condong keadilan retributif. Tidak ada pilihan pembalasan namanya. Itu versi lama. Nah, kalau yang KUHP nasional, produk yang terbaru kita ini, dia tidak seperti itu. Lebih kepada keadilan korektif. Jadi tidak semua perkara pidana itu ujungnya harus penjara. Makanya akan ada istilah nanti di dalam penegakan hukum pidana itu, kalau KUHP-nya itu hukum material, dia dikawinkan dengan KUHAP-nya hukum formil, lalu disitulah ada namanya keadilan korektif. Kita mengenal namanya RJ, kita mengenal namanya plea bergen, pengakuan bersalah. Jadi bahkan terbaru KUHP nasional itu juga menganut pidana denda. Jadi tidak harus nanti orang, walaupun ada ancaman pidana penjaranya, kalau frasenya atau pidana denda, hakim bisa saja mutus, oh ini cocoknya pidana denda saja. Walaupun ada rumusnya pidana denda itu. Jadi wajah hukum pidana kita berubah, tidak melulu harus penjara. Gitu Mas Roy. Jadi seakan-akan kayak di handphone kita ada updatean terbaru Pak ya. Jadi ini ketika kita melakukan kesalahan tidak melulu masuk penjara. Ada penyelesaian lainnya seperti denda dan lain sebagainya. Itu mungkin yang Roy tangkap sebagai orang awam begitu ya Pak ya. Oke, dan tentunya nih Pak, dari kacamata praktisi hukum, apa nih latar belakang utama dilakukan revisi KUHP ini Pak? Kenapa? Baru direvisi sekarang dari zaman dulu. Sebenarnya Mas Roy, proses pembaharuan udah lama. Oke. Cuma memformulasikan yang tepat dan relevan ini yang banyak tarik ulurnya, terutama di kalangan pembentuk undang-undang. Karena maunya pembentuk undang-undang KUHP nasional ini dia harus relevan dengan dinamika masyarakat.
Nah, makanya di KUHP terbaru ini ada juga pidana tambahan namanya pemenuhan kewajiban adat. Kalau dulu nggak ada itu. Jadi dalam konteks orang melanggar pidana, nanti bisa saja hakim ini nggak perlu penjara. Kalau ada pidana adat yang harus dipenuhi, cukup sanksi itu. Jadi bukan berarti segampang itu, karena dia tujuannya supaya terarah sesuai dengan dinamika yang ada di masyarakat. Nah, kita kan Indonesia ini kan ada namanya hukum adat. Ini juga diakomodir sama KUHP. Oke. Jadi semuanya masuk begitu Pak ya. Oke. Nah kalau dilihat dari tujuan pembentukannya, revisi KUHP ini ingin menjawab kebutuhan apa nih Pak dalam kehidupan hukum dan sosial masyarakat kita? Apakah demikian Pak? Yang paling utama tadi saya bilang, dia merubah wajah dari keadilan, tujuannya itu pembalasan. Tujuan pidana sekarang adalah keadilan korektif. Jadi mau saya perjelas gini, keadilan korektif itu dia lebih kepada upaya negara menyeimbangkan keadaan antara pelaku dengan korban. Karena kan dalam praktik bisa saja hari ini korban itu melapor, katakan dia kemalingan atau uang yang digelapkan, harapannya kan kerugian ini balik. Nah kalau dulu ketika ini menjadi proses, maka orang pidana penjara. Tapi kerugian tadi tidak akan balik. Tidak menyelesaikan masalah kan? Keadilannya belum tuntas. Nah dengan KUHP baru, ketika ada pidana seperti itu, keadilan korektif itu dia seimbangkan. Artinya si pelaku akan ditawarkan. Kamu mau nggak mengganti kerugian itu? Nah kalaupun mau dan disetujui, maka pidana yang penjara tadi, udahlah. Kata hakim cukup aja lah ini pidana denda. Jadi menyeimbangkan itu yang penting. Supaya keadilan yang namanya korektif tadi tercapai. Karena apalah gunanya memenjarakan orang sementara si korban juga rasa belum adil. Terus juga yang terpenting, negara juga melihat di KUHP nasional ini, ketika memenjarakan orang, ternyata yang dipidanakan keluar dari penjara masih jadi penjahat. Artinya tidak ada perbaikan bagi pelaku. Nah dengan adanya tadi korektif tadi, itu supaya pelaku sadar. Ketika orang masuk penjara kan, udahlah saya masuk penjara, besok melakukan lagi. Tapi dengan tidak harus dipenjara, siapa tahu dia bisa berubah. Itu maksud dari KUHP nasional, filosofinya. Keadilan korektif. Keadilan korektif ya. Jadi mungkin ini sangat dekat juga ya dengan kehidupan sehari-hari ya. Mungkin ada yang mencuri, ya udahlah ganti aja gitu ya. Tidak melulu masuk penjara. Kalau kita masuk penjara itu ada konotasi negatif ya ketika keluar. Bagi pelaku juga, terus bagi korban juga. Walaupun tidak semua tindak pidana ya. Kalau untuk tindak pidana khusus seperti korupsi itu nggak bisa. Teroris juga nggak bisa. Tapi tindak pidana umum yang relatif tidak terlalu merugikan masyarakat banyak, itu silahkanlah selesaikanlah dengan korektif tadi. Oke. Ini pertanyaan dari Roy juga nih Pak. Kalau ada orang kemalingan, terus juga si hakim mengatakan, ini diganti aja. Tapi korban tidak mau Pak, itu diganti. Apakah bisa lanjut lagi ke hukum? Ya, kalau tadi kan bicara korektif ini harus disepakati dua belah pihak. Oke, kalau tidak sepakat itu akan proses berlanjut. Oh, ya. Makanya tadi ada namanya nanti hakim akan menawarkan kepada pelaku maupun korban untuk diselesaikan secara korektif tadi. Ada dua mekanismenya, ada mekanisme RJ, ada mekanisme play bargain. Nah kalau dua-dua ini salah satu juga tidak sepakat, itulah ultimum remedium. Hukum pidana jalan terakhir namanya. Sebenarnya ini hal sesuatu yang simpel, tapi bahasanya kita agak rumit sebagai orang awam. Nah selanjutnya nih Pak, apa nih perubahan yang paling signifikan dalam KUHP baru ini yang perlu diketahui masyarakat umum? Boleh di-share dan diedukasi Pak untuk pendengar dan pemirsa yang sedang menyaksikan podcast ini. Ya, jadi kalau saya mencermati ada beberapa perubahan yang unik, bahkan ini juga penting diketahui. Salah satunya itu pertama delik yang namanya kohabitasi. Jadi kalau kohabitasi itu disederhanakan itu kalau kita lazim mengenal kumpul kebo. Ya, itu ada pidananya. Ya, jadi hari ini kalau ada di luar sana orang yang tinggal satu rumah tanpa ada ikatan perkawinan, itu akan jadi masalah. Namun memang permasalahan itu adalah delik aduan. Artinya yang berhak mengadu bukan tetangga, bukan juga ketua RT, tapi mereka yang punya hubungan perkawinan atau hubungan keluarga. Misalnya saudara, orang tuanya, atau anaknya, atau juga pasangannya. Siapa tahu yang kumpul kebo tadi ada pasangan di luar sana.
Nah, ini kan sebenarnya fenomena Mas ya. Iya. Kita dulu mungkin berpikir gimana ya? Ada tetangga kita tidak punya hubungan tapi satu rumah. Lalu ujung dari persoalan itu kalau dulu main grebek, ribut. Iya betul. Ya kan? Akhirnya terciptalah yang namanya keadilan penghukuman jalanan. Iya. Nah, itu kan berbahaya. Nah, KUHP ini kasih solusi. Oke, kita ributin itu, kita proses tapi bukan kamu yang keberatan. Kita kembalikan kepada keluarganya tadi. Nah, itu satu. Iya. Ya, jadi kalau di kohabitasi itu nih kalau saya catat itu ada di pasal 412 ayat 1. Oke. Jadi ancaman pidananya 6 bulan dan denda kategori 2. Oke. Nah, ini tadi saya bilang denda kategori 2. Jadi kalau di KUHP ini ada kategori 1 itu maksimal 1 hari 1 juta. Kategori 2 maksimal 1 hari 10 juta. Nah, kalau dia di hakim melihat harus dijatuhkan pidana denda, tinggal menghitung dia masuk kategori apa. Itu ya, ini kumpul kebo. Terus ada juga pidana terkait contempt of court. Nah, ini juga Apalagi itu, Pak? ini mengganggu pengadilan. Oke. Nah, seperti yang kayak di Jakarta kemarin yang ribut yang naik meja di ruang Iya, sidang. iya, tahu. Nah, itu menjadi masukan di sini. Jadi siapa yang bikin ribut bukan hanya di ruang sidang ya, di luar ruang sidang kena. Bahkan juga kawan-kawan jurnalis nih juga diancam mau pidana kalau meliput tanpa izin. Itu disebut contempt of court juga. Jadi kita kalau ke pengadilan hati-hati sekarang. Jadi kalau bikin keributan bukan hanya di ruang sidang, di halaman pengadilan pun juga contempt of court. Nah, itu. Terus juga ada namanya pidana, ya kalau kita sebut pidana santet ya. Iya. Tapi di sini bukan santet yang disebut, memiliki kekuatan gaib. Jadi saya ilustrasikan begini. Kita punya rumah, tiba-tiba ada orang menaruh benda yang bagi kita ini aneh. Iya. Tiba-tiba setelah kita telusuri orang tadi dikenal dukun atau orang pintar. Nah, itu bisa jadi masalah pidana. Kalau ternyata orang yang naruh benda di rumah kita tadi dia dikenal dan mengakui bahwa dia punya kekuatan gaib. Sekalipun benda itu bukan berarti menyebabkan kita sakit. Tapi dia sudah menggoncang mental orang yang punya rumah. Nah, itu juga latar belakangnya karena masa lalu orang banyak menuduh keluarga saya perutnya kembung atau mati gara-gara dukun itu katanya. Iya. Akhirnya terjadi pembakaran. Nah, KUHP menghindari hal begitu ada kasih jalan. Nah, ini juga tantangan bagi kawan-kawan di kepolisian nanti untuk memahami itu. Nah, ada lagi namanya tindak pidana menghina kepala negara. Oh, oke. Ini baru-baru saja Betul. terjadi. Nah, ini sebenarnya salah satu protes kawan-kawan aktivis yang sedang mengajukan judicial review di MK, yang latar belakang ini menghidupkan kembali otoriter. Tapi kalau kita cermati lagi pasal itu, dia sifatnya delik aduan absolut. Artinya kepala negara, misalnya di sini presiden atau wakil presiden, dia diberikan hak untuk mengadukan sepanjang dia keberatan. Iya. Nah, ini sangat berbeda dengan KUHP lama. Kalau KUHP lama itu bukan delik aduan, Oke. Tapi delik biasa. Kalau dulu orang menghina presiden, kawannya pun boleh ngaporin. Atau polisi boleh langsung tangkap iya. dengan modal LPA. Nah, kalau KUHP yang baru, kalau presiden tidak keberatan, tidak akan jadi masalah. Itu presiden ya, wakil presiden. Ada penghinaan terhadap pimpinan lembaga negara. Ini juga penting. Iya. Gimana tuh? Memang di sini kalau pimpinan lembaga negara dia hanya ngatur di situ ada MK, DPD, DPR, MPR, Mahkamah Agung. Jadi kalau kawan-kawan misalnya ada unjuk rasa tiba-tiba menghina pimpinan tadi, itu juga akan jadi delik. Tapi lagi-lagi ini delik aduan juga. Nah, pasal yang saya bilang penghinaan terhadap pimpinan negara maupun lembaga negara ini sedang diprotes di MK. Lagi bergulir. Iya. Kenapa tuh diprotes, Pak? Ya karena mereka menganggap ini menghidupkan gaya otoriter Orde Baru. Iya. Nah, Oke. jadi itu beberapa pasal yang ada satu pasal yang saya kira penting juga. Kalau pernah dengar tetangga kita bikin kegaduhan malam-malam main gitar-gitar. Iya. Ya, atau berisik lah. Kita tidur berisik. Nah, itu juga ada pidana. Tapi di KUHP baru ini dia tidak sanksi penjara. Tapi apa? Pidana denda. Oh, denda. Ya, jadi dendanya itu dia masuk kategori 2. Yang tadi kita bilang itu maksimal 10 juta. Itu ada di pasal 265.
Jadi kalau kita punya tetangga bikin gaduh, kita peringatin bahaya. Gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya banyak sih yang pembaruan. Tapi kalau yang lain itu saya kira tidak jauh beda dengan delik-delik pidana lama. Wah, ini berarti banyak sekali ya Pak ya, hukum-hukum yang mungkin harus dipahami oleh masyarakat karena segala sesuatunya ini bisa ditindak pidana ya, tapi tindak pidananya tidak cuma masuk penjara, masih banyak hal-hal lainnya mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan lain sebagainya. Ini mungkin PR untuk masyarakat harus paham nih ya terkait hukum-hukum yang ada terkait revisi KUHP ini ya. Oke, dan tentunya beberapa pasal nih Pak sering disebut multitafsir secara umum. Apa nih tantangan dari pasal-pasal yang penafsirannya luas seperti ini Pak? Karena kan banyak sekali nih multitafsir dari kalangan masyarakat. Ya, sebenarnya gini Pak, kalau kami ya praktisi hukum tidak menyebutnya multitafsir Pak. Okay. Ini hanya persoalan bagaimana sudut pandang, katakan kalau bicara KUHP ini sudut pandang berawal dari kepolisian dulu, selaku penyidik yang paling dekat, paling awal menangani delik itu, tindak pidana. Lalu juga nanti dilimpahkan ke kejaksaan, lembaga yang akan melakukan penuntutan. Lalu terakhir di persidangan. Nah, jadi kalau kita anggap saja masyarakat menyebut itu multitafsir, multitafsir itu akan diselesaikan di ruang sidang melalui pandangan hakim. Oke. Nah bahkan di KUHP yang baru ini dia sudah kasih rambu-rambu buat hakim. Ada pasal itu dia meminta pada hakim kalau terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan maka hakim wajib mengedepankan keadilan. Itulah filosofi KUHP baru ini. Jadi hakim itu hari ini diberikan seluas-luasnya bagaimana mencapai filosofi keadilan korektif tadi. Tadi contohnya lah, katakan misalnya kita demo atau kawan-kawan mahasiswa demo tiba-tiba menghinalah presiden. Kalau dengan pasal yang KUHP baru bisa saja kena. Seandainya itu terjadi ya. Atau yang terakhir kejadian seperti Panji itu. Iya. Ya. Apakah itu dikategorikan menghina wakil presiden? Kalaupun itu menjadi delik, nanti hakim akan mengkaji itu. Di ranah mana? Kalaupun hak kepastian hukum itu melanggar, tapi kalau bicara keadilan ternyata ini adalah seni, tidak mungkin juga menjadi pidana, Pak. Gitu, Pak. Baik, jadi putusan utamanya adalah hakim yang berwenang untuk memutus. Sentuhan haknya lebih banyak pada hakim untuk menegakkan keadilan, bukan kepastian hukum semata. Oke, baik. Jadi semuanya ada ininya ya Pak ya, ada hukumnya juga dan wewenangnya juga ada pada hakim yang memutuskan begitu ya. Oke, dalam konteks keadilan sosial nih, gimana nih pandangan Pak Parlin melihat posisi masyarakat kecil di dalam KUHP yang baru ini? Ya Pak, kalau KUHP baru Pak, keadilan sosial yang dianut ini bukan hanya katakan keadilan sosial versi hukum Republik Indonesia Pak. Bahkan keadilan sosial yang dalam sudut pandang hukum adat pun sudah diakomodir Pak. Jadi misalnya kita di lingkungan adat Kalimantan Tengah, itu juga diakomodir sama KUHP. Ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bisa diselesaikan secara adat, maka hakim akan memberikan sebuah namanya sanksi pemenuhan kewajiban adat Pak. Jadi itulah saya bilang tadi di sini hakim memang banyak ditempatkan tidak seperti robot lagi Pak. Kalau KUHP lama hakim robot, orang bersalah penjarakan. Kalau KUHP baru hakim dikasih kebebasan, ayo tegakkan keadilan, bukan memenjarakan orang. Jadi masyarakat kecil hari ini dengan adanya KUHP baru ini, setidaknya keadilan itu bukan hanya bicara penjara Pak. Ya, bahkan kalau kita bicara memang ada namanya keadilan yang itu hidup di lingkungan adat, dan itu akan menjadi pertimbangan hakim juga Pak. Berarti revisi KUHP ini tidak melulu hal negatif ya, justru ini mungkin ada ke arah positifnya juga ya, karena semuanya juga tidak harus kamu dipenjarakan. Makanya tadi kan dia keadilan korektif Pak, bukan untuk tujuan pembalasan pidana. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah revisi KUHP ini lebih menekankan pada penertiban sosial atau juga memberi ruang pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan nih Pak? Komplit Pak. Kalau saya melihat komplit Pak, bukan hanya bicara terciptanya tertib kehidupan masyarakat atau keadilan. Bahkan kalau kita kembali cermati dengan pengaturan adanya pidana denda, selain orang pengganti untuk tidak pidana penjara,
maksud KUHP baru ini negara juga melihat untuk apalah kita memenjarakan orang, memenuhi napi di penjara menjadi beban anggaran, Pak. Kalau memang dia bisa mengganti pidana denda, udah bayar pidana denda. Jadi negara tidak terbebani ngasih makan napi, negara dapat PNBP, Pak. Denda tadi dia masuk pendapatan negara bukan pajak. Jadi kan negara melihat juga nih, Pak, napi di rutan, Pak, itu overload. Banyak ya, Pak ya. Bahkan napi yang di rutan keluar jadi penjahat lagi. Iya, betul. Jadi tidak ada korektifnya. Oke. Jadi ini bukan hanya bicara keadilan bagi korban, juga bagi pelaku, bahkan di sini juga bagi negara. Gitu. Iya. Jadi kami menyebutnya inilah jenis pembaharuan hukum pidana nasional. Oke. Jadi pembaharuan yang mungkin merupakan banyak sekali dampak-dampaknya ya, Pak ya. Banyak, Pak, banyak. Oke, baik. Dan ini juga masyarakat harus paham ya terkait KUHP revisi ini ya. Oke, dan tentunya kita ngobrolin terkait masyarakat nih, Pak, kembali. Kelompok masyarakat seperti apa nih yang perlu paling memahami KUHP baru ini agar tidak salah langkah nih di kemudian hari? Masyarakat yang gimana nih, Pak? Ya sebenarnya tidak ada pengelompokan, Pak, ya. Semuanya. Karena KUHP ini kan dia berlaku untuk semua segmen masyarakat, Pak. Tidak hanya masyarakat kecil, menengah ataupun atas, semua, Pak. Karena KUHP ini kan dia mengatur di situ selain tindak pidana umum, juga ada beberapa tindak pidana khusus yang diperbaharui juga, Pak. Jadi seperti narkoba, tindak pidana narkotika itu juga ada pembaharuan, walaupun tidak semuanya. Oke. Nah, itu, Pak. Ya, ini yang ingin Roy tanyakan, misalkan nih, Pak, ada terjadi sesuatu hal di masyarakat kecil dan dia tidak tahu nih, ini masuk hukumnya gimana, kemana gitu ya. Itu dia bisa bertanya ke siapa nih, Pak? Ya. Ini Roy juga nih. Ya, itulah, Pak. Kalau bicara namanya edukasi hukum pada masyarakat, itu memang kadang kita juga menjadi dilema, Pak. Artinya masyarakat ini tidak semuanya bisa mengikuti perkembangan perubahan juga, hukum. ya. Nah, memang harapan kami ada beberapa program pemerintah, misalnya ada program Posbakum, itu Kementerian Hukum, dia pencanangan satu desa satu paralegal. Nah, itu juga harapan kami juga maksimal. Tapi selain program pemerintah juga ada program yang dari non pemerintah seperti para LBH yang ada di wilayah masing-masing. Iya. Jadi bisa ditanyakan seperti itu, Pak? Bisa untuk konsultasi. Baik ya. Jadi untuk masyarakat yang mungkin ingin menghukum tapi tidak mengerti arah hukumnya bisa konsultasikan langsung ya. Terutama gini, Pak, maksud kita hari ini masyarakat tuh jangan berpandangan gue ngelaporin orang harus penjara, nggak gitu. Semua yang dilaporin tidak harus jadi penjara ujungnya, Pak. Itu harus dirubah paradigmanya, Pak. Harus dirubah ya mindsetnya. Semua yang mungkin beralaskan hukum tidak harus masuk penjara begitu ya. Oke, baik. Tentunya seringkali hukum yang baik di atas kertas ini menghadapi tantangan saat diterapkan nih, Pak. Menurut Bapak sendiri apa nih kuncinya agar revisi KUHP baru ini bisa berjalan sesuai tujuan menurut pandangan Pak Parlin? Kalau kami sih klasik, Pak. Kita bicara keberhasilan penegakan hukum itu ada namanya 4 pilar, Pak. Di situ ada penegak hukum 4 pilar, polisi, jaksa, hakim, sama pengacara. Ini 4 pilar penegakan hukum, Pak. Jadi dengan ada pembaharuan tadi, maka 4 pilar ini harus segera beradaptasi. Harus segera merubah cara berpikir. Harus segera merubah cara memandang suatu tindak pidana. Kawan-kawan polisi dalam menangani pidana tidak harus melulu menekankan atau memenjarakan orang. Langsung tangkap gitu ya. Atau ditangkap, wah kamu pasti penjara. Iya. Kawan-kawan polisi pun dengan ada pembaharuan hukum pidana juga dibebani. Kalau ada jalan keluar terbaik untuk berdamai, RJ kan. Begitu juga kawan-kawan jaksa. Iya. Apalagi kawan-kawan pengadilan. Lah kita pengacara juga penting, Pak. Kita harus kasih pandangan. Kalau ada kawan-kawan, oh pelaku pidana mau mengembalikan ganti rugi, ya monggo. Nah ini penting juga, Pak. Jadi pembaharuan ini kalau 4 pilar ini tidak segera beradaptasi, apalagi masih terkontaminasi dengan gaya lama, KUHP lama, ini tidak akan jalan, Pak. Tidak akan jalan. Oke, baik. Jadi ini harus saling berkontribusi juga ya untuk menerapkan KUHP yang baru ini. Merubah gaya penindakan hukum pidana, Pak. Gaya yang lama dengan gaya yang baru sekarang ya. Oke, sebagai pendiri LBH Genta Keadilan nih, Pak, peran apa nih yang bisa dilakukan lembaga bantuan hukum dalam mengawal penerapan KUHP yang baru ini, Pak? Ya, kalau kami sih, Pak, kita pertama ada namanya menulis, Pak. Jadi mulai tulisan-tulisan kawan-kawan itu kita coba bagikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Terus juga kita juga membuka ruang diskusi, Pak. Ruang diskusi walaupun tidak resmi, Pak ya.
Terus juga kita membuka kontak person bagi kawan-kawan atau masyarakat yang mengalami potensi-potensi masalah hukum. Apalagi dengan pembaruan ini kita juga menyampaikan jangan melulu kita terkontaminasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan atau mendiskreditkan KUHP. Karena untuk menyudutkan sesuatu itu kita harus mengkaji lebih dulu, Pak. Betul. Harus ditelaah dulu ya. Makanya kan kami termasuk orang yang sehari ini salut dengan perubahan hukum pidana nasional ini. Yang kami sebut ini sebuah mahakarya, ya boleh kami menyebutnya ini mahakarya wamen, Pak ya, Profesor Edi Hiarit. Itu yang sering terdengar, Pak. Iya. Jadi kami salut juga sama cara berpikir beliau yang progresif, kami sebut progresif, Pak. Dia memandang hukum pidana itu tidak hanya sekedar menyakiti orang, tidak hanya sekedar memenjarakan orang. Makanya kami LBH juga hari ini PR juga, Pak. Karena masih banyak masyarakat di sana, Pak. Wah, kalau saya masuk masalah pidana, saya penjara. Padahal nggak gitu lagi, Pak. Nggak seperti itu. Kita lihat juga, kalau dia bukan residivis, betul, atau pidananya di bawah 5 tahun, atau kerugian itu tidak terlalu banyak, atau akibatnya tidak berdampak luas, ya kita bisa selesaikan tanpa harus penjara-penjaraan, Pak. Oke. Nah tadi Pak, untuk masyarakat yang ingin tahu terkait hukum itu kan bisa konsultasi. Nah ini bagaimana nih ketika masyarakat ingin bisa mengakses bantuan hukum ketika menghadapi persoalan hukum terkait KUHP ini, Pak? Bagaimana, Pak? Ya kalau secara resmi bisa ada namanya posbakum di pengadilan. Oke. Setiap pengadilan punya posbakum. Atau kalau di kejaksaan ada namanya ruang konsultasi juga. Oh, ada juga kejaksaan. Setiap kejaksaan ada. Iya. Nah, atau LBH seperti kami, LBH Mandiri, kita punya kontak person, nomor telepon ataupun blog, Pak. Blog. Oh, iya. Atau hari ini Kementerian Hukum juga punya, Pak. Ada mereka punya kerjasama dengan posbakum. Jadi akses untuk mencari sebuah informasi hari ini saya kira tidak terlalu rumit. Hanya persoalannya apakah kemauan masyarakat mau mengikuti perkembangan atau tidak, itu aja sih, Pak. Oh, betul. Jadi kalau masyarakat ada tersandung hukum begitu ya, bisa cari informasinya karena sudah tersedia bantuan-bantuan hukum ya, Pak ya. Oke. Dan tentunya secara efektif nih revisi hukum KUHP ini menurut Bapak ini lebih sebagai pembaruan hukum atau juga sebagai pembaruan cara kita memandang keadilan? Kayaknya cara kita memandang keadilan, Pak ya. Ya, pasti itu, Pak. Jadi cara memandang bagaimana memperlakukan sebuah tindak pidana baik dari sudut pandang korban maupun pelaku maupun dari sudut pandang aparat penegak hukum. Oke. Jadi merubahnya itu hari ini hukum pidana itu tidak seperti orang yang akan memenjarakan atau orang yang seram, Pak. Iya. Jadi hukum pidana itu dirubah wajahnya bagaimana mengembalikan keadaan itu supaya menjadi baik. Itu namanya keadilan korektif tadi. Baik. Jadi ini semakin lebih lebih ke perdamaian begitu, Pak. Ya, memperbaiki keadaan, Pak. Ya, memperbaiki keadaan. Oke, dan terakhir Pak, adakah pesan yang ingin Bapak Parlin sampaikan nih kepada pendengar dan juga pemirsa nih yang sedang menyaksikan podcast Huma Itah pada kesempatan kali ini agar lebih bijak dan sadar hukum nih di tengah perubahan seperti ini, Pak? Ya, kalau pesan saya, Pak, buat masyarakat di Indonesia, Pak, terutama Kalimantan Tengah, setidaknya wajib untuk mengikuti perubahan-perubahan terbaru daripada KUHP yang terbaru, KUHP nasional. Karena ada beberapa delik-delik yang dulu sepertinya tidak masalah, dengan KUHP yang nasional yang baru itu akan menjadi masalah. Nah, itu penting untuk dipahami. Terus juga pesan juga buat kepada aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sama pengacara, juga harus segera beradaptasi, Pak. Merubah mindset berpikir penegakan hukum pidana. Ya. Karena mereka empat pilar inilah yang nanti menerapkan secara praktiknya, Pak. Itu. Baik. Jadi 4 pilar ini harus segera beradaptasi, Pak. Beradaptasi dan harus juga belajar kembali terkait revisi KUHP. Iya, merubah, Pak. Karena itu berubah begitu ya, Pak ya. Oke, sebelum kita tutup, Pak, adakah closing statement yang ingin Pak Parlin sampaikan atau yang ingin disampaikan untuk pahari kita yang sedang mendengarkan dan menyaksikan? Ya, jadi closing statement saya, Pak, harapannya masyarakat itu jangan mudah terstigma dengan pemberitaan di medsos yang menyatakan KUHP nasional ini seolah-olah produk yang pro pemerintah. Tapi lebih daripada itu kita harus mencermati dulu. Menelaah, Pak ya. Menelaah itu sehingga kita tidak mudah disesatkan dalam sebuah pemberitaan. Terus yang kedua, kalaupun itu menjadi persoalan, misalnya KUHP tadi dirasa produk pemerintah, kan ada namanya saluran-saluran, Pak. Silakan ajukan uji ke MK.
Ya, jadi jangan ada anggapan bahwa KUHP nasional ataupun KUHAP-nya yang hukum formilnya itu lebih kepada ingin menyengsarakan masyarakat. Tidak, Pak. Tapi saya bilang tadi ini adalah produk hukum pembaruan yang tujuannya adalah keadilan korektif. Oke. Itu sih pesan closing statement saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Parli. Makasih. Ini kayak SKS ya, Roy. Tercerahkan juga dan teredukasi juga, dan semoga untuk para pahari kita juga teredukasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Parlin ya. Terima kasih untuk Pak Parlin atas waktu dan pemikirannya hari ini ya, dari obrolan ini ya. Pak Hari, kita belajar bahwa hukum ini bukan sekedar pasal dan juga aturan saja, tapi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus teredukasi juga dengan hukum-hukum yang ada. Revisi KUHP ini mungkin masih menyisakan banyak pertanyaan, tapi satu hal yang pasti, memahami hukum adalah langkah awal kita agar kita bisa bersikap lebih bijak sebagai warga negara yang baik ya. Tentunya perbedaan pandangan itu sangat wajar ya Pak Hari. Yang penting adalah ruang dialog tetap terbuka dan kita semua mau belajar, mendengarkan, serta saling menghargai ya. Semoga obrolan ini bisa menambah wawasan kita, pemahaman kita, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengajak kita lebih sadar dan peduli ya terhadap hukum yang ada di sekitar kita. Dan tentunya saya Roy Lando pamit. Sampai jumpa di podcast Humaitah berikutnya. Tetap santai, tetap kritis, dan tetap beretika, tetap semangat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.